Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video ceramah daripada almarhum Ustadz Yahya Waloni ya guys ya. Dan ini sangat menarik sekali ya guys ya. Beliau menyampaikan hal ini ya, kita harus mendengarkan karena kenapa? Di sini yang disampaikan itu ilmu semua, daging semua ya guys ya. Jadi ini menambah wawasan kita semua sebagai umat Islam, bagaimana beliau menyatakan hal ini kepada kita semua ya guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Akan mempertinggi ya pembelajaran mereka terhadap al-Islam ini. Bagaimana Ustaz, bisa diceritakan? Beliau ini kabarnya dulu seorang pendeta. Bahkan guru pendeta. Iya, sekolah tinggi, ketua sekolah tinggi teologi. Ketua sekolah tinggi teologi. Calvinis. Calvinis. Sekolah tinggi teologi. Calvinis. Calvinis di mana? Ebenezer, Sorong, Papua. Di Sorong, Papua. Ternyata sekarang sudah menjadi seorang ustaz. Ya. Masya Allah. Tadi Karena rahmat Allah. Masya Allah. Tadi kita sholat jamaah, sholat isya. Beliau jadi imam. Masya Allah. Beliau mengimami kita dan lalu langsung membaca wiridnya, langsung menutup dengan doanya. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Silakan Ustaz, bagaimana Anda sebagai seorang ketua Baik. perguruan teologi Teologi. bisa menjadi muslim seperti apa? Luar biasa itu. Baik, Pak Ji. Menjadi seorang muslim itu bukan cita-cita saya. Bukan. Karena di satu sisi kehidupan kami di Manado itu kan kulturnya memang beda. Beda dengan di Pulau Jawa, mayoritas kita adalah Muslim. Sementara kita di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara itu mayoritas beragama Kristen. Dari sejak nenek moyang sampai kami tumbuh dewasa, memang kami didoktrin oleh ajaran Trinitas tentang ketuhanan Yesus, tentang keyakinan kepada ketuhanan Yesus. 8 tahun lamanya saya mempelajari. 8 tahun? 8 tahun lamanya. Saya mempelajari dan melihat sikap dan karakter antara pelaksanaan secara liturgika atau syariat hukum-hukum syar'i dalam peribadatan dua komunitas agama Kristen dan Islam. 8 tahun ini mempelajari Islam maksudnya? Iya, mempelajari teologi religionum, teologi agama-agama. Agama-agama Kristen Islam khususnya. Kristen Islam. Kristen Islam. Jadi teologi agama-agama itu adalah teologi religionum. Religion. Iya, religionum itu dua agama Kristen dan Islam. Saya tidak mempelajari juga. Saya juga pelajari tentang Yudaisme tentang Yahudi. Tapi saya tahu mereka itu agama yang sangat terpisah dari bangsa-bangsa manapun. Bukan agama langit lah kan? Iya, bukan. Karena agama samawi itu hanya satu kan. Keyakinan kita agama samawi itu berangkat dari titik tolak perjalanan Ibrahim hanya Islam. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rentang waktu yang begitu jauh antara Ibrahim kemudian kita jadikan sekarang sebagai doa iftitah. Ini satu gambaran yang membuat saya terdorong untuk mempelajari apakah di dalam Bible itu ada hubungan antara Ibrahim, Muhammad dengan Al-Masih. Ternyata tidak ada. Yang ada hubungan antara Al-Masih itu hanya di Al-Quran dengan Muhammad. Bahkan hubungan antara Al-Masih dengan Ibrahim itu Quran. Jadi hubungan inilah kemudian saya melihat secara teori. Bentar. Bahwa hubungan antara Ibrahim sampai Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah, sampai kepada Muhammad SAW, itu ada di Quran. Ada di Al-Quran. Dan di kitab lain nggak ada? Nggak ada. Oke. Apa? Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina adin minhum wa nahnu lahu muslimun. Saya kunci ayat itu. Oh, berarti sesuatunya yang menunjukkan silsilah keturunan daripada Ibrahim dan sampai anak cucunya adalah Islam. Jadi saya mulai pegang ayat itu. Saya terangkan satu persatu kepada anak istri saya. Agama yang paling relevan, agama yang paling
sempurna yang dipelajari dan diamalkan oleh para nabi, dari bapak dari semua nabi. Bapak dari semua nabi itu kan Ibrahim, Abu Anbiya. Sedangkan Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, penghulu. Jadi kita tahu tentang Abu Anbiya, bapak dari semua orang beriman ini, bukan hanya di Islam, Pak Haji. Di Kristen pun kita sudah tahu dari Old Testament itu, perjanjian lama. Cuma tadi lupa saya katakan bahwa orang Kristen selalu mengatakan Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Ismail, Yakub. Itu Yakub. Jadi apa yang saya gambarkan dalam ayat yang saya sebutkan Al-Baqarah tadi itu menunjukkan bahwa Islam itulah yang kemudian menyempurnakan agama yang diajarkan oleh Ibrahim sampai terakhir doa iftitah. Saya mulai yakin dengan keyakinan terhadap Islam. Tapi saya ingin mencari tahu, apakah ada hubungan antara Muhammad dengan Al-Masih? Sampai situ. Oke. Itu tadi ayat yang Ustaz baca. Ya. Qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakanlah wahai orang Islam, wahai manusia, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Ya. Alaina, wa ma unzila alaina. Ya. Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan semua yang diturunkan suhuf, artinya kitab-kitab, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub wal asbat, dan keturunannya 12 Bani Israel. Keturunannya Ya. Kemudian wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat. Wa ma utiya Isa, Injil. yang diberikan kepada Isa, Injil, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan para rasul itu. Ya. Wa nahnu Lahu muslimun, dan aku berislam kepadamu ya Allah. Nah, ini yang Ustadz baca ini, itu yang membuat Ustadz melihat bahwa Islam itu the right one. Ya, satu jalan. Karena tidak ada nabi yang dikafiri, yang diingkari, tidak ada kitab suci yang diingkari. Ya. Sejauh itu original ya. Ya, original. Sehingga Ustadz melihat bahwa ini yang terbenar seperti Ya, Al-Quran. Okay. Al-Quran. Jadi kesimpulan saya, Pak Haji, bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan dari semua kitab para nabi, termasuk di dalamnya Injil. Betul. Karena Isa sendiri dalam Quran surah Maryam itu beliau mengatakan, "Qala ini Abdullahi at-taniyal kitab wa ja'alni nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya." Jadi orang yang mendapatkan kitab itu ya harus usolli. Ya. Dan Al-Masih selama di dunia dia sepanjang madum tuhaya, seumur hidup dia sholat. Jadi dia Islam. Jadi kalau ada pendeta yang mengkomplain sholat itu sampai kaki capek, ya memang tidak cocok. Mentaati orang masuk surga itu tidak mungkin surga itu simpel begitu, Ji. Tidak ada surga itu simpel begitu. Semua yang ada dalam fisik ini dihabiskan. Itu yang namanya melunturkan sifat-sifat duniawi, kedagingan, nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbih. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan itu dilakukan oleh orang Islam setiap tahun. Ramadan kemarin. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu dihabiskan. Ibarat mobil kita kan kalau ganti oli tiap 5.000 kilometer. Orang pemalas tidak cocok masuk Islam. Makanya dia pernah enteng Islam itu. Jangan pernah enteng. You rasakan kalau you cerdas. You yang pintar. Jangan mengolok-olok Islam. Rasakan. Kita orang Islam 5 kali sehari, bahkan 21 rakaat Pak Haji kemarin, 21 rakaat ya. 23 rakaat dengan witir. Kita sholat tarawih. Ada yang 11, ada yang 21. 23. Kalau orang Islam ditanya masuk surga, tidak berani bilang pastiin. Insya Allah. Karena orang Islam tidak pernah takabur. Gitu. Dan itu permainan biasa. Pak Haji saya tanya tadi usia sudah 80 masih kuat kita sholat. Ya tidak mungkin masuk surga itu gampang, ada juru selamat. Itu ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat di sini belum tentu selamat. Allahu Akbar. Jangan Anda umpana enteng. Dan kedua, masalah persepuluhan. Di kalangan Kristen itu nggak semua Kristen mengakui itu, Pak Haji. Persepuluhan itu hanya golongan denominasi Anabaptis. Itu. Ana itu bahasa Yunani, ulang. Baptis itu baptoh, diselamkan. Orang yang sudah dibaptis waktu bayi, dibaptis lagi, mencuri domba di kandang domba.
Begitu. Dan itu persoalan di Kristen. Jadi kita nggak perlu ganggu Kristen, dia sudah ribut. Ngapain? Kita urus umat. Saya masuk penjara, mereka lapor. Ngapain saya mau urus? Saya Pak Haji sayang ke mereka supaya jangan masuk neraka. Itu. Bukan saya benci. Betul, betul. Dan kalau saya katakan mereka kafir, bukan saya yang bilang. Allah yang mengatakan. Allah itu milik semua agama. Ya. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan saya bilang atau saya mulai. Bagaimana saya mulai sama orang Islam? Saya aja tanya ke beberapa ustadz, apa itu Islam? Pertama kali Pak Haji, saya masuk Islam. Saya tanya beberapa ustadz, apa itu Islam? Oh Islam itu kan seperti Kristen, Hindu, Buddha. Dangkal kalian. Akhirnya saya bertemu penjual ikan. Penjual ikan yang konon kabar nggak tahu siapa. Ya? Ya, sampai anjing saya di rumah itu kalau rumah pendeta itu kan pastori. Pastor. Satu ada bulldog, helder, mati. Dan memang, Masya Allah, sampai istri saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Saya bilang, saya ngomong sama penjual ikan. Saya tanya, apa itu Islam? Islam itu tinggi, luas, dan dalam, bagaikan samudra yang luas. Ini baru lawan. Ini baru lawan. Karena kalau Islam itu hanya sekedar A dan gam dan sekerta secara filosofis agama, tidak dan abadi. Saya kira kita SD pun sudah tahu pelajaran itu. Sebentar, yang menarik ini. Ya. Antum tadi mengatakan berdialog dengan seorang tukang ikan. Ya. Anda punya anjing herder. Ada Pak Haji. Mati anjingnya. Mati. Ketika tukang ikan itu datang. Tukang ikan itu datang, mati. Terus Anda bilang tadi di depan bahwa istri Anda nggak tahu Anda Nggak tahu saya ngomong sama siapa. Jadi yang dulu saya pertama kali gila ngomong sendiri ya bini. Oh, berarti ini ghaibiyah ini. Jadi tukang ikan itu sesuatu gaib begitu ya? Enggak salah. Istri Anda Saya tahu tapi saya nggak mau cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tahu. Saya kemarin khutbah Pak Haji, wallahi. Silakan Pak Haji tanya Masjid Al-Mubashirin, Jakarta Utara. 15 menit saya sudah tewas, sudah mati saya kemarin. Mati suri itu. Mati suri, sudah lewat saya. Boleh Pak Haji tanya, seluruh jamaah menangis. Tanggal 10 April kemarin 2000 berapa? Tanggal berapa sekarang? 6 hari lalu. Saya khutbah. Idul Fitri. Idul Fitri. Sudah akhir saya khutbah, sudah tutup dengan doa. Saya roboh. Masya Allah, Masya Allah. Ada dia. Apa yang Anda rasakan begitu Anda hilang? Aduh, terlalu dalam, saya tidak berani Pak Haji. Udahlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang karam di laut, semua yang dimakan ikan, saya yang bertanggungjawabkan, kata dia. Kata beliau. Saya tukang ikan itu? Ya. Tapi semasa saya hidup tidak pernah saya mengalami ketenangan sewaktu saya ketemu. Tukang ikan, kenapa? Oh ikan, tukang ikan, subhanallah. Ini hal ghaibiyah, bisa terjadi kepada liman yasha, siapa yang dikehendaki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairan min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa rufi'a bi'idznihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebelum saya hafal suratul Fatihah, 4 menit kita ulang-ulangi ayat itu dengan beliau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia suruh saya baca. Oh, tukang ikan itu? Karena saya masuk Islam bulan Ramadan. Allahumma sholli. 17 Ramadan, 18 saya bersyahadat. 17 saya berjumpa beliau terakhir. 15, 16, 17 Ramadan. Haji Hamid Butudoka, Departemen Agama Toli-Toli. 15 Ramadan saya datang ke beliau. Tolong saya diislamkan. Lari dia Pak Haji. Lari dia. Saya datang ke pengurus seksi kepala KUA. Toli-Toli juga lari. Takut dia? Takut. Datanglah Kiai Haji Komarun Sofa. Output dari Tebu Ireng. Sebelum saya datang beliau bilang, tadi malam katanya dia mimpi ada orang besar datang ke dia. Ternyata Pak Yahya. Dia yang Islamkan saya. Beliau almarhum sekarang. Almarhum Kiai Haji Komarudin Sofa. Ada namanya di buku saya yang kasih Pak Haji tadi. Di mana itu? Di mana tuh? Toli-Toli. Di Toli-Toli. Ya, di Toli-Toli. Masih ingat hari, tanggal, jam? 15 Ramadan. 15. Masih masuk Islam dengan Pak Komarudin itu 18 Ramadan. 18 Ramadan. Tapi 17 Ramadan itu mimpi saya terakhir, bukan mimpi, perjumpaan saya terakhir dengan si Tukang ikan. tukang ikan. Karena 3 kali kita berjumpa. Oh, 3 kali. 3 kali kita jumpa.
3 kali. Yang ketiga disuruh baca itu. Nggak, dari awal. Oh, dari awal. Dari awal dia sudah suruh baca itu. Kamu mau masuk Islam tapi kamu orang yang bingung. Kok kamu tahu? Begitu. Dia bilang, kok kamu tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Gitu. Saya panggil dia Pak Haji, dia pakai peci hitam. Bajunya itu terus. Tapi saya tidak perhatikan kalau ikan yang dibawa itu ikan betulan. Karena kalau ikan betulan kan harusnya bau. Tapi 3 hari itu setelah dia pergi enggak tahu baunya. Nggak ada bau ikan. Nah, anyir itu kan pasti kalau orang bawa ikan di sepeda pasti bau, tapi Dia enggak. naik sepeda memang. Sepeda. Naik sepeda. Baru dia tiup itu keong itu. Oh. Nah, setelah habis kejadian itu, saya tanya orang kampung. Enggak ada penjual ikan tiup pakai keong itu. Itu. Jadi orang anggap saya memang gila waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Kesana kemari saya Pak Haji, istri saya bilang memang sudah sudah nggak rasional lah cara berpikir. Nah, kejadian itu saya putuskan, you ikut, kita sama-sama. You tidak mau ikut, tak pisah. Ikut istri saya dan anak saya, satu keluarga kayak masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak punya, makanya tadi Pak Haji tanya, apa Ustaz tidak pernah punya cita-cita itu. Bahkan saya punya satu pemikiran untuk membuat buku bahwa Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kok bisa beralih drastis begitu? 180 derajat saya berubah. Gitu. Itu hidayah. Hidayah. Nah, yang terakhir saya ceritakan ke istri saya. Rumah ini saya bilang yang kita tinggal, airnya jernih, ada kapal semacam pinisi. Tapi orang-orang semua yang di dalam kapal itu mulai dari kapten nakodanya sampai anak buah kapalnya, itu menggunakan sarung sampai di perut sampai orang seperti orang Melayu. Topinya tinggi. Ternyata benar Pak Haji. Banyak sekali dakwah saya itu ke Sumatera. Jadi saya kurang paham nih. Rumah ini seperti kapal pinisi. Iya, di rumah itu ada air jernih. Ini maksudnya perumpamaan atau? Nah, saya semacam lihat begitu di dalam rumah, mimpi. Oke, mimpi. Mimpi, saya ceritakan ke besok paginya datang seorang pendeta. Pendeta di Toli. Datang ke rumah saya cerita. Pendeta, Tuan, saya bilang tadi malam saya mimpi di rumah kita ini di Pastori. Kalau rumah pendeta Pastori kan? Pastori ya. Di Pastori ini saya bilang ada air yang jernih sekali. Baru ada kapal di situ. Apa dia kalau kita istilah orang Islam, Masya Allah. Kalau dia di Kristen kan bilang, aduh, mimpi bagus itu. Bagus katanya itu bagaimana menceritakan Batra Nuh. Dia nggak tahu bahwa semua ini adalah petunjuk hidayah. Tapi saya bilang mulai dari pintu masuk kapal itu orang-orang sama nama semua Nasir. Begitu. Semuanya Nasir. Nasir. Sampai anak kecil yang boleh dikatakan paling takut lah dari kapal itu Pak Haji. Namanya Nasir juga. Nasir juga. Di atas kapal itu ada alif wa ya. Saya kasih tahu ke dia. Saya bilang tulisan Arab. Alif wa ya. Alif wa ya. Terus dia bilang begini, berarti mimpi buruk katanya. Tadinya kan dia bilang bagus. Begitu ada Gitu. tulisan Arab, mimpi buruk. Iya, saya polos aja cerita sesuai dengan saya cerita ke istri. Nah, pagi-paginya mereka ini sudah bersekutu. Sudah bersatu lah orang Kristen di sana. Oke. Bersatu dengan cara supaya istri saya jangan ikut. Begitu. Biar katanya suamimu itu sudah gila. Iya, itu. Ternyata saya baca tentang Nabi Muhammad juga begitu juga mendapat hidayah. Majnun. Orang yang dituduh gila, Nuh juga membangun bahtera dituduh gila. Inilah orang mendapatkan kebenaran itu hidayah. Tapi saya tidak peduli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi Masya Allah tabarakallah. Jadi itu awal mulanya almarhum Ustaz Yahya Waloni masuk Islam ya guys ya, dan Masya Allah yang disampaikan itu membuat kita itu terinspirasi juga ya guys ya, bagaimana istilahnya beliau itu ya memahami gitu kan dan belajar tentang agama itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang beliau Ustaz Yahya Waloni sudah menjadi almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap
dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Kita doakan semoga keluarganya juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan dakwah beliau juga ya guys ya. Ya Allahu akbar. Kalau kita tengok ya, kematiannya beliau, meninggalnya beliau itu adalah sebuah hal yang dicemburui banyak orang gitu ya guys ya. Allahu akbar. Nah, mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.